Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok hukum persaingan usaha yang beranggotakan saya Faisal Kamalsyah, Aisyah Izzatunisa, Alicia Nazo Shakira, Aulia, dan Monica akan mendiskusikan hasil kerja dari kami. Dari beberapa eh, riset atau bacaan yang telah saya baca mengenai kajian dan analisis pembaruan hukum, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan tata cara penanganan perkara, itu dilatar belakangi sebenarnya dari sebenarnya kan kita tahu ya teman-teman bahwasannya dari undang-undang yang dahulu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun kan kita juga tahu juga bahwasannya telah diubah ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau yang udah saya baca ya secara latar belakang memang dalam pembaruan tersebut terdapat dalam tata cara penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha, tapi pada dasarnya aturan yang tetap ditetapkan itu tetap melarang persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi secara keseluruhan tetap sama, tetapi ada hal-hal yang memang mungkin diubah seperti cara penanganan perkara ataupun biaya denda pidana dan lain sebagainya. Kalau yang udah saya dapatin sih seperti itu gitu. Kalau dari teman-teman ada yang punya pendapat lain nggak atau bisa menspesifikkan apa yang udah saya jelaskan tadi mungkin? Baik, izin menambahkan dari perkataan Kemal ya teman-teman. Dari hasil riset yang sudah saya temukan juga, saya setuju dengan perkataan Kemal bahwa pengaturan terkait praktik monopoli dan persaingan usaha itu kurang lebihnya masih banyak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tadi. Dalam UU Cipta Kerja itu hanya mengubah pasal 44 sampai dengan 49. Adapun terkait dengan substansi yang diubah dalam UU Cipta Kerja itu terkait dengan wewenang penyelesaian terkait keberatan terhadap putusan komisi itu berubah menjadi wewenang pengadilan niaga yang awalnya adalah wewenang pengadilan negeri. Selanjutnya tidak ada lagi maksimal jumlah denda administratif. Lalu yang paling banyak adalah terkait dengan ketentuan pidananya turut berubah. Perubahan ini termasuk ke dalam penyempitan lingkup tindakan pelaku usaha yang dapat dipidanakan, lalu jumlah pidana denda juga menjadi lebih kecil. Begitupun dengan pidana kurungan juga berubah menjadi lebih singkat. Lalu yang selanjutnya yang dihapus total adalah terkait dengan pidana tambahan dalam pasal 49 itu ditiadakan dalam UU Cipta Kerja. Mungkin dari hasil riset yang saya temukan terkait dengan perubahan dari UU nomor 5 tahun 99 ke UU Cipta Kerja adalah poin-poin yang saya sebutkan sebelumnya. Terkait dengan Perkom dan peraturan lainnya mungkin teman-teman yang lain lebih tahu, ada yang ingin menambahkan. Oke, dari saya mungkin ya terkait dengan lingkup pembahasan mengenai hukum persaingan usaha yang diubah dalam PP atau Perkom, itu saya sudah menemukan beberapa poin lingkup perubahan sih. Yang pertama ada penilaian dan pengawasan terhadap penggabungan, peleburan atau pengambil alihan saham dan aset. Kemudian ada sanksi denda dalam kasus monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga ada tata cara penanganan perkara, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat ada notifikasi kewajiban penggabungan dan peleburan badan usaha. Dan yang kelima adalah terkait dengan kewenangan dan mekanisme pemeriksaan oleh KPPU. Sebagian tadi udah dijelaskan oleh Alicia Nazwa. Kemudian mungkin saya akan menjelaskan beberapa rincian PP atau Perkom yang baru lahir atau udah dicabut ya setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja. Kalau sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja itu ada PP nomor 57 tahun 2010 dan ada Perkom nomor 3 tahun 2019, Perkom nomor 1 tahun 2019 dan Perkom nomor 4 tahun 2012. Nah, setelah Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan ada tambahan PP nomor 44 tahun 2021, ada Perkom nomor 2 tahun 2021, Perkom nomor 3 tahun 2023, dan Perkom nomor 2 tahun 2023. Nah, seiring dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja juga ada beberapa Perkom yang dicabut. Ada Perkom nomor 2 tahun 2010 yang dicabut dengan Perkom nomor 1 tahun 2023 dan Perkom nomor 4 tahun 2012 yang dicabut dengan Perkom nomor 5 tahun 2023. Itu aja sih kalau terkait dengan perubahan PP dan Perkom yang ada. Selanjutnya mungkin teman-teman ada tambahan? Oke, izin melanjutkan dan menambahkan terkait pembaruan dari tata cara penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha. Setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat beberapa perubahan. Di antaranya perubahan kompetensi pengadilan yang awalnya dari pengadilan negeri menjadi pengadilan niaga, di mana boleh
diajukan permohonan keberatan terhadap keputusan KPPU berdasarkan pasal 19 ayat 1 PP nomor 44 tahun 2021. Kemudian di poin kedua terdapat perpanjangan waktu pemeriksaan upaya hukum keberatan yang semula dari 30 hari menjadi 3 sampai 12 bulan. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Baik, tapi karena tadi sudah dijelaskan dari Aisyah, Alicia, Kemal, dan Aulia, itu mungkin cukup ya, tapi di sini saya hanya ingin menyampaikan kesimpulannya. Nah, dari beberapa penjelasan dari teman-teman tadi, artinya Undang-Undang Cipta Kerja ini telah membawa perubahan signifikan terhadap regulasi persaingan usaha di Indonesia, terutama dalam hal tata cara penanganan perkara, sanksi, mekanisme pengawasan, serta tata cara penanganan pelanggaran hukumnya. Nah, secara keseluruhan, perubahan dalam regulasi persaingan usaha tersebut akibat adanya UU Cipta Kerja menunjukkan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dalam hal persaingan usaha tersebut. Nah, tetapi perlu diadakan evaluasi terlebih dahulu terkait dengan peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan oleh Aisyah tadi dalam UU Cipta Kerja yang akan diberlakukan di kemudian hari seperti itu, agar Undang-Undang Cipta Kerja ini aplikasinya lebih relevan lagi. Seperti itu teman-teman, kalau dari saya cukup. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin itu tadi hasil dari diskusi kami terkait dengan pembaruan undang-undang yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan kita juga sudah menuangkan itu ke dalam bentuk tugas itu yang akan dikumpulkan. Mungkin itu saja diskusi dari kami dari kelompok hukum persaingan usaha. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.